Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dayudin dalam kajian linguistik Arab modern. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang al-aswat al-arabiyah. Pada video yang lain sudah saya jelaskan bagaimana vokal-vokal bahasa Arab dengan berbagai pendapatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang konsonan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya, konsonan kadang-kadang disebut as-sawakin, jamak dari sakinun, atau as-suamit dari suamitun, suamit, sakinun, sawakin. Apa yang dikatakan oleh linguis Arab tentang suamit ini? Ya, saya ambil dari salah satu pendapat yang saya temukan, as-suamit atau as-sakin, bahwa as-saut al-majhur awil mahmus. Nah, di sini awas, al-majhur awil mahmus. Pada pembahasan kita video tentang vokal itu dikatakan bahwa kalau al-harokat itu as-saut al-majhur saja, sementara as-sakin ini al-majhur wal mahmus. Jadi bunyinya bisa disertai dengan getaran pita suara, tidak disertai dengan getaran pita suara. Alladzi yahdusu asta'anutki bihi i'tiradun, ya, di mana konsonan ini di saat diucapkan terjadi i'tirad, yahdusu i'tirad, al-ikun atau i'aik, ya, hambatan, ya, atau penyempitan juga mungkin. Fi majrul hawa, ya, di mana? Di tempat keluarnya udara, atau mungkin dengan kata lain di titik artikulasi. Sa'un akan i'tirad kamilan, baik hambatan itu sempurna atau benar-benar menutup, kama finut isoti dal ba ab ad, ya, kita ucapkan saja ad seperti yang kemarin dicontohkan dalam vokal oleh Hasan Dodo, ya, tentang apa, hamzah wasol ad ab ad. Di saat kita mengucapkan ad itu udara benar-benar tertutup, ya, kamilan, sempurna, tidak ada sama sekali udara yang keluar. Atau ab sama, au juz'ian, atau hanya sebagian saja dari udara itu yang tertutup, min sya'nihi ayyasmaha bimul hawa, sehingga ada sebagian lagi yang masih keluar. Walakin bisuratin yang tujuan ihtikakun masmu'un kama finut yisauti ya, atau itu sebagian udara yang tertahan, sebagian lagi tetap keluar. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa konsonan adalah bunyi yang tatkala dia keluar itu di beberapa bagian mulut kita mengalami hambatan atau mengalami penyempitan, ya. Jadi saya katakan saja di sini i'tiradunnya hambatan atau penyempitan, ada yang memang tertutup secara rapat, ada juga hanya sebagian saja atau hanya penyempitan saja. Nah, kemudian kita bertanya, ada berapa sih bunyi yang mengalami hambatan itu di dalam bahasa Arab? Ya. Kalau kita hitung dari huruf-huruf hijaiyah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Itu ternyata dari 29 huruf yang ada di dalam huruf hijaiyah, ya, menurut para ahli yang konsonannya ada 28. Apa yang tidak ada? Ini, ya, alif. Kenapa? Karena alif kalau sudah menggunakan harakat itu bukan alif lagi tetapi hamzah. Maka di sini berarti ada double. Maka kita hapus salah satunya, ya, berarti jumlahnya ada 28. Kenapa 28? Karena mereka yang menganggap ya dan waw sebagai konsonan. Adapun bagi mereka yang menganggap bahwa ya dan waw ini bukan konsonan, maka mereka hanya mengatakan ada 26 huruf, ya. Kalau bukan konsonan apa? Vokal. Enggak, bukan vokal juga, tetapi yang kadang disebut sebagai semi vokal atau semi konsonan. Nah, dalam hal ini saya anggap saja sebagai konsonan karena memang dalam pengucapannya itu terjadi penyempitan di titik artikulasi.
Nah, berbicara tentang konsonan, ada dua hal minimal, yaitu berbicara tentang makhraj dan sifat dari bunyi-bunyi itu. Apa itu makhraj, apa itu sifat, insya Allah akan saya jelaskan pada video yang berbeda. Pada kesempatan ini saya akan berbicara konsonan ini dari segi makhraj saja. Ya. Apa itu makhraj? Ya. Di sini saya tulis dua, atau saya cantumkan dua. Ada makhrajul huruf, ada makhrajus sawt. Ya. Kalau kita kembali kepada kamus, itu makhraj ini dari kharaja yahruju hurujan wa makhrajan. Ya, ini yang kita sering sebut sebagai masdar mim. Bahwa kharijun, tapi kalau kita lanjutkan tasrifannya makhrajun makhrajun, sehingga kata makhraj atau makhraj yang jamak dari makhraj ini bisa nanti sebagai masdar, kata jadian, atau mungkin juga menunjukkan ismul alat atau ismul makan, yaitu maudiul khuruj. Nah, nampaknya di sini yang dimaksud dengan makhraj adalah maudiul khuruj, jadi tempat keluarnya bunyi. Tetapi kalau kemudian kita lihat ke sini lagi, ternyata para ulama dulu itu mengatakannya makhrajul huruf, bukan makhrajus sawt. Padahal yang kita ketahui atau yang kebiasaan kita ya, yang biasa kita, yang keluar dari mulut kita ini bunyi, bukan huruf. Lalu dari mana kita huruf? Ya, huruf itu keluarnya dari balpen, ya, dari ballpoint, dari printer, itu biasanya huruf yang keluar. Tapi kenapa ya? Memang demikian. Di sini sebelum saya menerangkan yang ini, ya. Wa qad sama ulama al-mutaqaddimun, para ulama tradisional menamakan atau menyebut saut ini, ya, sautul lughah Arabiyah ini bil harfi. Jadi yang dimaksud dengan huruf oleh mereka sebenarnya bukan huruf yang kita maksud seperti yang kita lihat ini, tetapi yang dimaksud dengan huruf adalah bunyi atau saut. Kenapa mereka mengatakan bahwa bunyi itu huruf, ya, atau menamakan bunyi dengan istilah huruf? Li'anna saut tarafun lil kalimah, karena bunyi itu ujung dari sebuah kalimat. Ya, jadi kalau ada misalkan al-mahraj, nah ini tarpunya ini adalah sautnya, ya, ini tarpu kalimat. Wahya taqau fi awaliha wa fi akhiriha, ya, kadang si huruf ini berada di awal atau di akhir. Wa tarfu kulli shay'in huwa harfuhu. Nah, ini tarfu kulli shay'in ini harfuhu. Maka tarfun ini, ya, tarfun ini disebut sebagai harfun, yang akhirnya mereka mengatakan tarfun ini atau bunyi ini sebagai makharijul huruf, gitu. Ini penyebabnya, ya. Nah, jadi apa sebenarnya makhraj itu? Ya, makhraj kita katakan sebagai juga nuqtatu wiladatis saut al-lughawi, titik lahirnya sebuah bunyi, ya, atau al-maudi alladhi yaqtaridu majul hawa fi jihaz an-nuti, atau tempat di mana yaqtaridu terjadinya hambatan li majul hawa, untuk keluarnya udara fi jihaz an-nuti, di dalam mulut kita atau di dalam artikulator kita. Sebelum saya berbicara tentang berapa jumlah makhraj dalam bahasa Arab, ya, karena tadi kan kalau konsonannya ada 28, tapi sebenarnya ada berapa makhraj? Nanti ada beberapa pendapat. Saya perkenalkan dulu cara penamaan makhraj, ya. Mungkin sering kita mendengar istilah syafawiyun, lisaniyun, asnaniyun, gitu kan. Atau contoh saja huruf bunyi at, ya, bunyi ta ini kadang disebut zalkiyun saja, bunyi zalki atau sautun zalkiyun. Ada juga yang menamanya sautun asnaniyun laswiyun. Ada juga yang menamanya zalkiyun asnaniyun laswiyun. Loh, kenapa ini bisa berbeda begini? Maka di sini ada 3 cara yang biasa digunakan oleh para ahli bahasa atau ahli bunyi atau para fonolog dalam menamai bunyi-bunyi bahasa Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang pertama, at-tasmiyah ala hasbi al-jihaj al-mutaharik faqat. Ya, penamaan itu berdasarkan pada artikulator aktif saja. Jadi yang di bagian bawah rahang, ya, atau di bagian bawah rahang bawah. Contohnya misalnya huruf al-lisan, ya, huruf lisan, atau di sini zalkiyun. Zalkiyun itu kan ujung lidah, ya. Jadi dikatakan bahwa ta ini bunyi ujung lidah. Tapi ujung lidah dengan apa?
apa ujung lidah dengan gigi, apa dengan gusi, apa dengan langit-langit. Ini kan tidak jelas kesininya. Nah, oleh sebab itu ada kelompok yang kedua, at-tasmiyah ala hasbil jihad al-jamid faqat. Ada juga yang menamainya hanya berdasarkan pada artikulator fasib, yaitu yang ada di rahang atas, seperti bahwa ta ini asnaniun laswiyun. Bunyi asnaniun laswiyun itu bunyi denta atau dento alveolar, atau bunyi gigi yang juga kena ke gusinya. Tapi pertanyaannya mungkin, apa yang kena ke gusi ini? Ujung lidah, atau tengah lidah, atau daun lidah? Ini juga masih kurang jelas ya kalau kita lihat dari segi bahasanya. Nah, maka muncullah yang cara yang ketiga, itu at-tasmiyah ala hasbil jihaz al-mutaharrik wal jihad al-jamid ma'an. Nah, ada juga yang menamakan bunyi-bunyi itu dengan memadukan nama rongga atau artikulator aktif dengan artikulator pasif, seperti istilah al-huruf az-zalqiyah al-asnaniyah, atau misalkan kalau tadi sini zalqiyun asnaniyun laswiyun. Apa maksudnya? Zalqiyun ini afeks, kemudian asnaniyun ini dental, kemudian laswiyun alveolar. Nah, maka berarti ujung lidah kena di gigi dan di gusi. Nah, kemudian diistilahkan menjadi alveolo dento alveolar. Nah, ini ya. Jadi ada 3 cara penamaan makhrajul huruf. Ada yang berdasarkan pada artikulator aktif, ada yang berdasarkan pada artikulator pasif saja, ada juga atau yang kelompok ketiga menamainya dengan menggabungkan antara nama-nama artikulator aktif dengan artikulator pasif. Nah, ini 3 cara menamakan makhrajul huruf al-arabiyah. Oke, jadi berapa sih sebenarnya jumlah makhraj bunyi bahasa Arab itu? Ya, kita ulangi lagi tadi. Kita sudah menghitung atau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa konsonan bahasa Arab itu ada 28. Nah, lalu dari 28 itu, ya, apa sebanyak itu juga makhrajnya? Maka ini kata kuncinya. Setiap bunyi memiliki makhraj tersendiri. Ya, awas bahwa setiap bunyi memiliki makhraj tersendiri. Jadi, kalau begitu ada berapa? Ya ada 28. Karena bunyi konsonannya ada 28, maka berarti makhrajnya juga ada 28. Ya. Kenapa? Karena memang setiap bunyi memiliki makhraj tersendiri. Namun, ya, kalau kemudian masing-masing makhraj ini mempunyai nama tersendiri, itu sangat sulit untuk membedakan antara satu makhraj dengan makhraj lain atau satu bunyi dengan bunyi lain. Nanti ada mungkin istilahnya ada ya, terlalu banyak, terlalu ribet untuk menamakan 28 makhraj ini. Nah, oleh sebab itu, bagi beberapa huruf atau beberapa bunyi yang sama, seperti ba dengan sama-sama di bibir. Tapi kalau kita rasakan secara detail, sebenarnya bibir tatkala mengucapkan ba dengan bibir tatkala mengucapkan m, itu yang kenanya memang beda. Ya. Namun karena sama-sama di bibir, maka ahli fonologi atau para fonolog mengelompokkannya sebagai satu kelompok yang sama. Contoh lain, ya, sa, za, zo, az, ya, ini kemudian dianggap sebagai satu makhraj. Al, n, n, ini dianggap satu makhraj. Nah, berdasarkan pengelompokan seperti ini, maka pendapat itu banyak sekali. Ya, saya katakan saja ya, dari pengalaman yang saya temukan bahwa beda negara, beda kelompok, beda waktu, beda kelompok, hampir beda orang, beda cara mengelompokkan makhrajul huruf. Ya, sehingga tidak heran kalau saya baca buku ini, itu berbeda-beda pengelompokan makhrajnya. Kenapa demikian? Ya,
Karena memang selama ini ya terutama sebelum ditemukannya alat-alat canggih, para ahli bahasa, para ahli bunyi bahasa Arab itu hanya mengandalkan rasa. Sehingga ya antara rasa satu orang dengan orang lain tentu ada perbedaan, dan itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah makhraj bahasa Arab. Saya kemukakan saja ada 5 pendapat di sini. Pertama, ada mengatakan sampai 17. Siapa saja? Ini Ibnu Al-Jazari, Khalil Ibnu Ahmad, dan ulama tajwid. Ya, para ulama tajwid ya, di abad ketiga itu menganggapnya ada 17 makhraj. Ya, Khalil Ibnu Ahmad ya, sebagai orang yang dianggap paling tua dalam kajian kebahasaan itu membaginya menjadi 17. Ya, beda dengan muridnya Sibawayh. Sibawayh cuma mengatakan 16. Ya, antara guru dengan murid sudah ada perbedaan. Ya, di sini Syatibi dengan Sibawayh itu menganggapnya ada 16 makhraj. Ada juga yang mengatakan 14 makhraj. Siapa? Contoh Faro, Yahya, Kutrub, ini semakin sedikitnya. Kemudian, dalam buku Nasution, ya, bahkan dalam buku yang saya seringan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Gus Nas, ya, Dr. Nasruddin Idris Jauhar, ini dosen UINSA. Ya, terima kasih, dan saya mohon izin untuk menggunakan buku Bapak dalam kajian atau mata kuliah fonologi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi murid-murid saya. Syukran Gus. Kalau kita lihat dalam bukunya Dr. Nasruddin, buku ini yang saya gunakan ini, konon ini masih cetakan lama, mudah-mudahan Gus ada cetakan baru yang bisa saya baca. Ya. Ini saya menemukan dalam buku ini beliau membagi makhrajul huruf ini menjadi 11, dan kemudian juga saya akan menjelaskannya berdasarkan pendapat ini. Sementara dalam buku yang lain, dalam misalkan Muhammad Qadur, Rondom Abdul Tawab, nah ini keduanya mengatakan bahwa makhrajul huruf Arab itu hanya ada 10. Ya, nah ini sudah ada 5 pendapat. Sebenarnya kalau semakin banyak buku yang kita kemukakan, maka akan semakin banyak juga pendapat-pendapat ada berapa makhrajul huruf Arab itu. Berbicara tentang makhrajul huruf Arab yang tadi banyak itu, ada yang mengatakan berapa tadi? 17, 16, 14, 11, dan 10. Sebenarnya tidak lepas dari ini. Ya, coba apa saja? Dari nomor 1 ini As-Safa, ya, Labium. Ini kalian mahasiswa saya wajib hafal ini nama-nama ini, baik nama Arabnya maupun nama Latinnya. Ya, pertama As-Safa, yang kedua Al-Asnan, ini maaf kalau gambarnya jelek, ini memang gambar saya sendiri. Kemudian nomor 3 di sini, ya, ada Gusi, ya, tempat tumbuhnya gigi itu. Naik sedikit ke atas, kalau kita kenakan lidah ke sini ada yang keras kan di sini, ya, itu langit-langit keras, ya. Ada yang mengatakan Al-Ghor, ada yang mengatakan Al-Hanak As-Solab, ya, bahasa itunya Palatum. Ke belakang di sini kita ada menemukan langit-langit lunak, ya. Ini ada yang mengatakan Atobak, ada yang mengatakan Al-Hanak Alin, ya, bahasa itunya Pelum. Kemudian ke belakang di sini, ya, bahasa Sundanya lakan yang suka kita lihat itu yang menggantung, ya, itu bahasa Arabnya Al-Lahad, ya, bahasa Latinnya Ufula. Kemudian saya kesini aja dulu ke depan lagi, ini tetap ini Safatun, ini yang kedua gigi, dentum, ya. Kemudian ujung lidah di sini saya gunakannya istilah torful lisan, ya, mungkin yang lain ada zalqiyun, ada zalqul lisan, ada torful lisan, ada beberapa istilah saya gunakan torpun di sini, tapi nanti di pembahasan tentang ininya saya menggunakan zalqun lagi, ya. Nah, kemudian di agak sedikit ke tengah ada wastu lisan atau medium, ya. Kemudian agak sedikit ke dalam lagi itu disebutnya tengah lidah, ada mu'akhrul lisan, kemudian ada zudrul lisan paling belakang, ya. Kemudian di sini ada al-halak ini, ya, ada kerongkongan. Kemudian di sini ada epiglotis atau penutup ini, untuk lubang udara yang ke sini. Jadi tatkala kita makan, ya, saat kita makan supaya makanan tidak masuk ke paru-paru, nah bagian ini epiglotis ini menutup ke sini, ya. Dia ke bawah sehingga makanan masuk ke sini. Maka ya kalau kita sedang makan, kita tidak boleh bicara. Kenapa? Karena nanti ada 2 kegiatan. Udara harus masuk, makanan juga harus masuk ke sini. Tiba-tiba makanan masuk ke sini. Akhirnya ya kita batuk, ya.
Kemudian di sini ada hanjaroh atau glotis ya. Di sini tempat letaknya pita suara ya, letak pita suara di sini, dan yang ini awal terjadinya bunyi. Nah, ini ada 13 jihad yang saya jelaskan, yang pokok-pokok ya. Sebenarnya nanti di sini ada at-tajwid al-anfi yang kemudian menghasilkan al-khaisum. Di sini disebutnya al-tajwid al-famawi yang menghasilkan bunyi oral. Ini sekali lagi saya sarankan kepada kalian mahasiswa-mahasiswa saya untuk menghafal istilah saya ini. Saya katakan wajib Anda hafal istilah ini ya, supaya kelihatan atau kita menamai bunyi-bunyi ini seperti para ahli menamainya. Nah, dari ke-13 makhraj tadi atau artikulator yang saya jelaskan ini, bunyi apa yang dihasilkannya? Nah, ini nama bunyinya, ini nama artikulatornya. Jadi dari safatun ya, dari bibir ini nanti dalam bahasa Arab ada bunyi safawiyun kalau bibirnya satu ya, kalau dua mengatakannya saftaniun ya, dua bibir. Kemudian yang keduanya asnaniun, jadi dentum jadi dental, lasatun jadi lasiyun, alveolum jadi alveolar. Kemudian gor atau alhanak asolab, ini falatum ya, jadi bunyinya goriun atau bunyi falatal. Ke belakang sedikit ada at-tobak, al-hanak al-lin ya, ini bunyinya tobakiyun, velar. Nah, ini ya, karena di sini juga yang digunakan adalah bunyinya goriun tabakiyun, maka udah kita pakai saja al-gor dengan at-tobak ya. Tidak perlu al-hanak as-solb atau al-hanak al-lin. Kemudian al-lahad ya, atau ufula, bunyi yang nama bunyi yang dihasilkannya adalah lahwiyun atau ufulat. Kemudian torfulisan yang depan itu ada afeks yang mengatakan torfiun, ada juga nanti yang mengatakan zalkiyun ya, zalkiyun. Ya, jadi ada zalkul lisan, ada torful lisan. Kemudian wastul lisan, ini lisaniun ya. Saya mengikuti pendapat ini, sehingga antara wasat lisan dengan muakharul lisan ini kadang-kadang ini ya, harusnya wastiun di sini, wastiun dan muakhiriyun, tapi jarang ini ya yang muakhir. Kalau wastiun masih ada yang pakai ya, wastiun dengan apa gitu, dan wastiun apa dengan wastiun hanakiyun atau wastiun tobakiyun atau wastiun dengan goriun misalkan. Kemudian dari judrul lisan atau radix ya, ini ada judriun yang disebutnya radikal. Nanti ada juga yang mengatakan dorsum ini, dorsum yang itu, yang ini dorsum yang muakhir ya. Kemudian al-halak ya, faring, bunyinya halkiyun atau faringal. Kemudian lisanul mizmar ya, epiglotis, ini bunyinya hamzah atau ada yang mengatakan mizmariun di sini ya, yang bunyinya apa, yang glota stop. Kemudian al-hanjaroh ya, glotis, bunyinya adalah hanjariun ya. Oke, ini beberapa makhraj yang harus kalian tahu dengan bunyi-bunyi yang dihasilkannya. Berdasarkan pada makhrajul huruf yang disebutkan tadi ya, dengan berbagai macam namanya, nah, kemudian kita bertanya, lalu huruf-huruf atau bunyi-bunyi apa saja yang keluar dari makhrajul huruf tadi? Nah, saya dalam hal ini sekali lagi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Nasruddin dalam bukunya yang sudah saya bisa perlihatkan kepada kalian ya, yaitu buku Al-Aswad ya. Saya ucapkan sekali lagi syukran kasir Gusnas atas diperkenankannya buku ini saya gunakan sebagai referensi pada perkuliahan saya. Nah, menurut beliau ada 11 makhraj, atau beliau mengikuti pendapat yang 11 makhraj ya. Dimana kita kan tahu bahwa di sana ada beberapa pendapat tentang makhrajul huruf itu. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 ya, itu kelompoknya. Tapi kan kalau makhrajnya memang banyak ya, seperti yang saya katakan bahwa setiap huruf itu mempunyai satu makhraj ya, tetapi karena para linguis, para fonolog terlalu sulit untuk menjelaskan makhraj itu jika disebutkan untuk tiap bunyi atau perbunyinya, maka kemudian bunyi-bunyi yang menduduki atau yang keluar dari makhraj yang sama itu dikelompokkan menjadi satu makhraj. Kemudian apa saja yang 11 kelompok ini? Pertama bunyi saftaniyah ya.
Saptaniyah dari safatun, safatani, ya, artinya bertemunya dua bibir. Nah, kemudian dinisbatkan menjadi saftaniyah, ya, atau bunyi bilabial. Kalau satu labial saja, tapi karena dua jadi bilabial. Bunyi apa saja, yaitu ba dan mim. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin antara B dengan M, bahkan ada P ya dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak ada P, maka cuma ada dua ya, atau ba dan mim. Ya, jadi cara pengucapannya jangan ba, ya, kalau ba itu nanti tidak terasa di mana letak mahrojnya itu, atau di mana letak hambatannya. Tapi dengan nah itu terasa, oh di sini ya. Coba Anda ucapkan ya, sebenarnya bibirnya beda, tapi sulit bagian yang mana kemudian itu, ya. Oleh sebab itu sebut saja bahwa itu keluar hambatannya itu terjadi antara dua buah bibir, ya, sebut bunyi saftaniyah, yaitu ba dan mim. Yang kedua syafahiyah asnaniyah. Syafatun bibir, sinun atau asnan gigi. Jadi perpaduan antara bibir dengan gigi. Bibir labio, sinun denta, jadi labiodental. Apa saja bunyinya dalam bahasa Arab? Fa, f atau fa, f, ya, f. Coba f, ucapan f. Makanya yang kena f, ya, gigi atas dengan bibir bawah, ya. Gigi atas dengan, maka ini disebutnya bunyi syafahiyah asnaniyah atau labiodental. Kelompok yang ketiga adalah dalam buku Gusnas itu dikatakan baina asnaniyah, kalau saya tambah dengan isnad zalkiyah. Kenapa? Karena supaya memudahkan ingatan Anda tentang terjadinya benturan antara artikulator aktif dengan artikulator pasif. Nah, artikulator aktifnya adalah zalkun atau afek, ya. Kemudian baina asnaniyah, ya, antara dua buah gigi. Jadi ujung lidah kena dengan bagian gigi atas dan gigi bawah. Apa saja? Ya, sa za zo, ya, sa za zo, ini tiga, sa za. Jadi seakan-akan zalkulisan atau afek itu atau ujung lidah itu digigit oleh gigi, ya, seakan-akan, ya. Nah, yang keluar adalah bunyi sa, za, dan zo. Ini kelompok yang ketiga. Coba Anda ucapkan ya, za, wan, ya. Karena belum kita sebutkan ya sifatul hurufnya, maka Anda mungkin tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, ya. Yang penting sekarang mahrojnya saja dulu. Oke, baik. Yang keempat adalah zalkiyah asnaniyah laswiyah. Zalkun tadi apa? Apek. Ya, asnan dental, laswun alveolar, ya. Jadi zalkiyah asnaniyah laswiyah atau apikodento alveolar. Apa artinya? Ujung lidah, ya. Ini sama dengan dengan sa tadi. Kalau di sa, za, do, ujung lidahnya ini kena di antara perpaduan atau antara dua gigi atas dengan gigi bawah. Sementara yang keempat ini asnaniyah laswiyah, si ujung lidah itu kenanya ke ujung gigi atas atau ke tempat tumbuhnya gigi, sehingga dia kena di gigi dan juga kena di gusi, ya. Ya, apa saja bunyinya? Atau ta, dal, po, bo, lam, nun, ya. Nah, ini menurut Dr. Nasruddin ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bunyi yang keluar atau yang hambatannya terjadi di antara gigi dan gusi. Yang selanjutnya nomor 5 atau kelompok yang kelima, zalkiyah laswiyah. Masih zalkiyah. Jadi banyak yang keluarkan oleh ujung lidah, ya. Zalkiyah laswiyah. Kalau tadi asnaniyah laswiyah ada ujung lidah ini kena juga di gigi. Kalau yang ini tidak ada di giginya, tapi langsung ke gusinya. Jadi naik lagi ke atas, ya, taikan ke atas. Ya, apa saja? Ya, shod, ya, ro, zai, sin, shod, ya. Nah, ini ujung giginya kena di gusi atas, ya, gusi atas bukan gusi bawah. Kalau gusi bawah tidak ada keluar bunyi, ya. Ada empat bunyi, ra, ya, ya, mungkin ada kan, tapi tidak terasa adanya perpaduan atau
ujung lidahnya tidak kena dengan alveolar atau dengan gusi, ya saya katakan, kita ingat lagi bahwa konsonan itu tidak mesti terjadi hambatan, ya, tapi bisa saja karena terjadi penyempitan. Maka tatkala mengucapkan sin dan shod itu hanya terjadi penyempitan, ya, penyempitan ruang, ya, antara ujung lidah dengan gusi. Baik, nomor 6 adalah torpiyah goriyah. Torpun lisan, kalau zalkun, torpun itu agak sedikit ke belakang, ya, sedikit ke belakang. Jadi bukan pas yang bisa digigitnya agak ke belakang sedikit. Ya, ini ujung lidah dengan gorion tuh, ya, langit-langit keras, ya, palatum, ya, torpunnya laminum, jadi lamino, kemudian palatal, ya, palatum jadi lamino palatal, torpiyah goriyah, apa saja, jim sama sin, Nah, waktu kan kita tidak merasakan bahwa ujung lidah ini kena di itu, tapi terjadi hambatan di sana atau terjadi penyempitan. Ya, ada 2 bunyi di sini. Yang selanjutnya yang kelompok ke-7 adalah wastiyah ghariyah. Jadi yang ke-7 adalah wastulisan. Ya, wastulisan. Kalau tadi di sini ujung lidah, ya, dengan langit-langit keras, sekarang agak sedikit ke tengah lidahnya. Ya, ke tengah lidah dengan tetap si tengah lidahnya kena di palatal atau di langit-langit keras, maka disebutnya medio palatal, artinya pertengah lidah dengan langit-langit keras. Apa saja, ya, satu huruf saja. Makhraj yang ke-8 adalah qasiyah tobaqiyah. Kata qasiyah ini dari aqsa, ya, aqsa lisan. Tobaqiyah ini dari tobak, aqsa, ya, bahasa dorso, ya, kemudian tobak pelum, sehingga qasiyah tobaqiyah menjadi dorso velar. Nah, dari aqsa lisan, ya, dari ujung lidah belakang ini, belakang lidah yang kena dengan langit-langit tunang, itu keluar bunyi kha, ga, kaf dan waw, atau ak dan au. Ya, ini ada 4 huruf yang keluar dari aqsa lisan dengan at-tobaq. Yang ke-9 adalah qasiyah atau lahuyah. Ini masih sama-sama qasiyah, ya, lidah bagian belakang. Kalau ini dengan tobak, kalau ini dengan al-lahad, anak tekak, sehingga bunyinya disebut dorso uvular. Nah, dari perpaduan antara bagian lidah belakang dengan anak tekak ini melahirkan bunyi qaf, ak. Ya. Yang selanjutnya adalah nomor 10, zudriyah halqiyah. Lihat, ada wastun, ada aqsa, ada zudur. Zudur ini lidah paling belakang, akar, ya, ya, akar lidah. Nah, akar lidah dengan apa? Dengan halak atau dengan faring. Maka sebutnya root faringa. Dari judrun dan halak ini melahirkan atau keluar 2 bunyi, yaitu bunyi ha dan bunyi ain. Dan a. Nah, ini di belakang sekali, ya, di belakang lidah bagian belakang. Ada 2 huruf saja. Yang selanjutnya yang nomor 11 adalah al-hanjarah. Ya, al-hanjarah ini disebut juga sebagai bunyi klotal atau di daerah glotis. Ya, di daerah glotis ini terjadi atau lahir bunyi hamzah dan bunyi ha. Nah, hamzah ini kadang-kadang disebutnya sebagai bunyi glotal stop, karena tatkala hamzah ini diucapkan, si glotis itu tertutup sehingga tidak ada udara sama sekali. Si, tak, si. Nah, coba Anda ucapkan si. Nah, coba Anda ucapkan si, berhenti, kemudian tahan lama napasnya. Nah, sakit kan, kita gak bisa bernapas. Kenapa? Karena memang saluran udara tertutup tatkala kita mengucapkan hamzah. Nah, sedangkan waktu mengucapkan ha, ya, ini tidak tertutup, cuman memang di sanalah dihasilkannya bunyi hamzah dan ha. Nah, itulah ke-11 makharijul huruf bahasa Arab yang saya jelaskan secara singkat. Pada kesempatan ini kalian baru mengenal istilah-istilah saja dulu, ya, secara teori yang disampaikan oleh pakar yang kita ikuti. Insya Allah pada video lain kita akan mencoba untuk mengaplikasikan atau untuk melafalkan bunyi-bunyi ini sesuai makharijul hurufnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi ilmunya dimiliki oleh kita. Sampai di sini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.